datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Kami datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami kembali datang kepada-Mu, Tuhan, dengan segala pergumulan, permasalahan yang ada di dalam hidup kami, Bapa. Kami mau katakan, kami mengucap syukur untuk setiap proses yang kami jalani saat ini, Bapa. Mungkin kami tidak tahu proses ini membawa kami semakin dekat padamu, Tuhan. Mungkin saat ini kami merasa berat dengan setiap proses yang kami alami. Tapi kami mau perkatakan, kami mau terus datang kepadamu, Tuhan. Kami bawa setiap permasalahan pergumulan kami kepadamu, Tuhan. Hanya satu yang Kau pinta bagi kami, Tuhan, taat dan setia selama kami masih ada di bumi ini, Tuhan. Selama kami masih ada di dunia ini, selama kami masih bisa bernafas, Tuhan. Taat dan setia itulah kerinduan-Mu, Tuhan. Mari kita nyanyikan kembali lagu ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Inilah Tuhan yang kami tahu, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Bahkan kami kadang tidak menyadarinya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan, dalam pikiran, perkataan, pertimbangan, ataupun analisa kami yang tidak mengindahkan perasaan-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami
anak-anak-Mu yang mau diproses masuk dalam setiap rencana Tuhan. Mungkin itu tidak mudah atau tidak mengenakan bagi daging kami Tuhan, tapi itu berguna bagi jiwa kami, bagi roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti lagu yang kami nyanyikan, biar kami indah di hadapan Tuhan. Mungkin hal ini tidak membuat kami indah di mata manusia, tapi satu yang kami rindukan, kami boleh dipandang indah di hadapan-Mu Tuhan. Karena itulah sebenarnya sesungguhnya kerinduan kami yang sesungguhnya Tuhan. Dalam jiwa kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Apapun proses yang kami hadapi saat ini, ataupun yang akan kami hadapi ke depan Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti setiap proses itu untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau turut masuk dalam karya-Mu, dalam rencana-Mu, yang pasti sudah terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berikan segalanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Sekalipun itu artinya mengorbankan daging kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk seluruh rekan-rekan yang boleh hadir pagi hari ini. Siapkan hati kami, pikiran kami lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi kerinduan kami, tujuan kami, harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu Bapa. Amin. Tuhan, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mau masuk dalam doa, halo selamat pagi Sis Tiur yang sudah berkenan hadir pagi hari ini. Pagi juga, Pagi Sis. Kita mau renungkan dulu firman Tuhan ya, yang mungkin teman-teman semua sudah pernah dengar, sudah pernah baca firman Tuhan ini. Hidup menurut daging atau roh? Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin.
Terima kasih ya teman-teman sudah bisa membacakan. Ini pasti sudah pernah kita baca ya, apalagi di sekolah minggu ada lagunya Buah Roh ya. Mungkin Olive atau Sistiur juga pasti tahu, Friday apalagi tahu ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, kita mungkin pernah dengar lagunya tentang ini, tentang buah roh. Banyak yang berpikir bahwa ini tuh buah-buah roh ya, banyak yang salah sebut ya, buah-buah roh. Mungkin kita sebutnya ini buah roh, bukan buah-buah roh. Artinya memang ini yang harus kita lakukan. Proses yang kita lakukan ini adalah menghasilkan buah roh ini. Bukan kita pilih, bisa pilih antara kasih atau sukacita, tapi kita proses untuk bisa melalui ini semua. Bagaimana sih kita bisa memiliki kasih ketika kita berada dalam kondisi yang tidak mengenakan bagi kita untuk mengasihi. Misalnya kadang kita dengan rekan kerja atau dengan anak kita, kadang kita kesel sama anak kita atau dengan rekan kerja. Bagaimana kita bisa memiliki sukacita atau damai sejahtera ketika situasinya benar-benar tidak bisa untuk mempraktekkan ini gitu. Dan ternyata memang kalau kita sudah tahu di sini ya, bahwa kalau baca di perikop di atasnya itu tentang kemerdekaan Kristen, bagaimana kita sebenarnya sudah hidup di dalam Tuhan, dan sudah jelas disampaikan di sini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, karena memang keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Karena memang lebih gampang untuk kita hidup, untuk kita meresponi dengan kewajaran dunia atau cara-cara dunia atau cara-cara nature-nya gitu ya. Kan wajar begini kita menyampaikan sendiri, wajar kan gitu. Tapi kalau kita selidiki kembali di firman Tuhan, ini firman Tuhan ingatkan kita kembali bahwa Tuhan menginginkan kita untuk meresponi secara tidak dengan kewajaran dunia ya. Kita mau hidup oleh roh, dan Tuhan sudah sampaikan itu tuh keduanya bertentangan, karena ketika kamu mau melakukan sesuatu yang menyenangkan daging kita gitu, tapi ada yang mengingatkan di dalam batin kita untuk tidak melakukan hal itu. Di situ kita bisa tahu bahwa keinginan roh sama keinginan daging itu benar-benar bertentangan. Tetapi Tuhan bilang, jika kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Karena tadi yang disampaikan oleh Olive, dibacakan oleh Olive, perbuatan daging sudah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus yang disampaikan di sini percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Ini hal-hal yang memang sering kita lihat atau kita juga sering melakukan ini ya, dari hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Bahkan di sini kepentingan diri sendiri pun masuk terhadap perbuatan daging, roh pemecah. Mungkin kita bilang, saya nggak melakukan ini semua, palingnya cuma iri hati sedikit lah, ada amarah sedikit. Tapi ya Tuhan bilang tadi di sini diingatkan kembali, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Karena Paulus pun tahu, dia pernah membuat hal-hal seperti itu, bahkan dia membunuh, membuat hamba-hamba Tuhan untuk hidup dalam penderitaan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sepertinya sangat susah ya, sangat sangat berat untuk kita tidak melakukan, untuk kita menjadi sempurna seperti itu. Tetapi ketika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita. Jadi seperti buah roh tadi, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Semuanya kita di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling pendek. Ini adalah proses yang dilalui oleh Paulus ya, bagaimana dia sebelumnya menjadi seorang yang berada di pihak lawannya Tuhan, kemudian dia
mau dipimpin oleh Roh dengan kebutaan yang dia alami, kemudian dalam beberapa hari dia benar-benar tidak melihat dengan mata jasmaninya, di mana dia sebelumnya seperti seolah-olah berkuasa atas dirinya, seolah-olah dia mampu melakukan semuanya, dan sepertinya apa yang dia lakukan selama berada di pihak lawan Allah itu adalah yang benar. Itu adalah yang benar menurut pandangan dia. Ternyata Tuhan tuh juga mengasihi dia. Tuhan mengasihi Saulus pada waktu itu ya namanya. Tuhan mengasihi Paulus yang sebenarnya sudah berada di pihak lawan Allah ya. Sebenarnya yang dia lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi begitu besar kasih Tuhan bagi kita semua yang berada masih ada dalam pembenaran diri masing-masing. Tuhan mengasihi Paulus sehingga ada satu kejadian di mana dia dibutakan oleh Allah, kemudian dia merenung di situ bahwa kehidupan dia itu manusia itu sewaktu-waktu hidupnya tuh bisa diambil Tuhan gitu. Apa yang menjadi kebenaran kebenaran yang dia pegang selama hidupnya ternyata itu salah. Dan itu benar-benar membuat Paulus menjadi pribadi yang hancur hati ya, pribadi yang ibaratnya kalau pas bunga gitu yang bagus itu retak gitu, pecah gitu. Bagaimana yang selama ini dia pegang menurut dia benar ternyata itu salah. Dan dia bertobat dan dia percaya bahwa ketika sudah menyalipkan daging kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya kita mati ya, disalibkan kan berarti mati dagingnya, dia mampu untuk hidup kudus, hidup yang berkenan di mata Tuhan. Jadi ayat ini menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa kita percaya kita ini hidup masih di dalam dunia, yang pasti dagingnya masih kuat gitu. Tapi Tuhan mau kita berjuang. Kita sama-sama berjuang dalam kehidupan kita. Mungkin beban yang saya alami tidak seberat beban yang teman-teman alami atau sebaliknya demikian. Tetapi kita semua mau berjuang. Dalam hidup ini, dalam sisa hidup kita ini, kita mau berjuang benar-benar bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, jadikan aku indah di mata Tuhan. Bukan menurut pemandangan kita, bukan menurut kewajaran dunia, bukan menurut pandangan dunia, tetapi bagaimana kita mau hidup dipimpin oleh Roh, sehingga satu pribadi yang kita senangkan adalah Tuhan saja. Dan itu proses yang nggak mudah. Saya yakin karena saya juga melalui setiap hari ya bagaimana meresponi dengan benar itu merupakan suatu pilihan. Ada satu kejadian di depan kita mau meresponi dengan hal perkataan yang menyakitkan atau perkataan yang memberkati atau cukup diam. Itu suatu pilihan yang kita hadapi setiap harinya. Tidak hanya saya, tidak ada sini Ibu Erika, tidak hanya Wahyu, tidak ada hanya Fride, tapi semuanya kita menghadapi pilihan-pilihan. Bahkan keputusan untuk mengikuti doa pagi ini pun pilihan. Kadang kita berpikir apa sih yang bakal kita dapat di doa pagi ini? Paling juga dengar terus kita sambil melakukan aktivitas lain gitu ya. Itu memang masing-masing proses bagi kita semua. Tapi saya sendiri sudah mengalami dari doa pagi ini banyak hal-hal yang terjadi sebenarnya di luar yang kita lakukan. Mungkin kita pikir biasa-biasa saja. Tetapi doa-doa kita membangun mesbah doa ini adalah satu kerinduan Tuhan untuk kita sama-sama mendukung dalam doa. Kita nggak tahu apa yang dialami banyak orang, tetapi dengan kita bersatu hati, kita berikan waktu kita untuk berdoa, itu nanti Tuhan sendiri yang akan singkapkan kepada kita poin-poin apa yang perlu kita doakan lebih gencar lagi. Nah, dari satu ayat ini, satu pasal ini, ada satu lagi yang mau saya sharekan di sini, tentang tadi yang Roma 8 yang sudah kita buka tadi. Roma 8 di sini, judul perikopnya adalah keyakinan iman. Saya baca di sini ya, dari ayat yang pertama di sini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita coba perhatikan ini ya, ayat ini, ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus, dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya. Jadi di ayat 35 ini disampaikan siapa sih yang akan memisahkan kita? Kita mungkin merasakan ada penindasan di dalam kehidupan kita. Ada kesesakan, ada penganiayaan, atau kelaparan sekalipun. Ya, waktu zaman COVID banyak orang mengalami kelaparan, semua kondisi kesesakan karena ekonomi, karena pekerjaan ada yang mungkin di putus kontrak gitu ya, atau ketelanjangan, dia tidak memiliki pakaian, miskin, atau bahaya, atau pedang. Sebenarnya sesungguhnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Hal-hal ini, hal-hal fisik ini, penindasan, kesesakan, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Ada satu hamba Tuhan yang saya pernah dengar di YouTube. Kenapa sih hal-hal ini tidak bisa memisahkan kita? Karena kita itu sudah mati. Karena kita sudah mati di dalam Kristus. Dan seperti kita orang yang mati ya, misalnya dikubur ya. Dia kalau ditindas, dia dianiaya, dia merasakan sesuatu lagi nggak? Enggak. Karena dia sudah mati. Daging dia sudah mati. Dia tidak lagi merasakan sakitnya tadi penindasan atau kesesakan gitu. Nah, hal ini menjadi renungan buat kita ketika kita bukan berarti kita harus mati rasa dengan keadaan kita semua, bukan berarti kita harus mengabaikan rasa sakit itu tadi, bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan rindukan adalah respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin itu berat, itu sangat-sangat berat. Tuhan juga mengerti. Semua persoalan yang kita hadapi itu sangat-sangat berat. Tetapi ketika kita boleh menyerahkan itu kepada Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, artinya kita sama-sama mati secara daging kita, dan kita mau berjuang untuk bisa benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu yang reminder bagi kita semua, dan saya percaya teman-teman semua juga ada beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hati teman-teman semua. Saya sharing ini juga untuk mengingatkan saya juga, untuk menjadi perenungan buat kita semua. Ayo kita sama-sama bangkit, sama-sama berjuang untuk keseluruhan pergumulan, permasalahan, atau proses yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Karena kita semua memang manusia yang masih ada daging gitu. Ada daging, ada keinginan daging yang Tuhan juga mengerti. Mungkin itu sedikit yang mau saya sharingkan di sini. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang mau men-sharingkan beberapa hal, dipersilakan. Ada Shirley, Fiur, dan juga pasti Berika ya, sampaikan sesuatu. Puji Tuhan masih ada waktu ya. Amen. Tadi Ya, baca Roma 8 ayat 35 tuh tadi apa namanya? Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu aja ya yang aku bahas ya. Tadi sambil aku masuk, terus aku buka di Yohanes. Aku dapat 3 ayat yang Tuhan tunjukkan, bahwa Yohanes 4 ayat 24. Nanti aku baca aja, aku udah siapin sini. Terus Yohanes 6 ayat 63 sama Yohanes 8. Nanti aku yang baca aja ya, jadi biar nggak itu. Nah ini di sini kita harus pegang pada tadi Roma 8 ya ayat 35 ya, yang siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Nah ini tadi juga saya tertarik bahwa Mbak Sirma bilang bahwa kalau orang mati udah nggak ada rasa lagi. Nah terus ini ada firman yang menguatkan, dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita tadi Mbak Sirma bilang bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan ini,
Tuhan itu udah mati buat kita. Jadi daging ini udah mati. Kalau daging ini udah mati, berarti yang hidup dalam kita Kristus. Dan dikatakan bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dalam roh. Berarti roh kita dihidupkan, jiwa kita dihidupkan, terus semua yang ada pada kita, jadi daging ini udah mati. Jadi kita tidak, jangan curi lagi kemuliaan Tuhan bahwa kita hebat. Tetapi Tuhan yang ada hidup di dalam kita yang harus kita tonjolkan. Kita mampu untuk sekolah, mungkin jadi dokter, ada profesor misalnya, bisa sampai itu. Bukan karena dia mampu, pikiran bukan punya dia. Tetapi kalau orang Kristen yang sudah merasa bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kedagingan dia bukan daging yang dari dia lagi sebagai kedagingan, tetapi Tuhan yang di dalam dia yang hidup, sehingga daging dia yang dengan berbagai macam ketidakbaikan kedagingan kita ini, kita bisa hidup benar, hidup karena Tuhan yang hidup dalam kita, Tuhan yang kendalikan kita. Mari kita lihat tadi bahwa Yohanes itu, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Gak menyembah dalam kedagingan. Kita kan misalnya contoh nih contoh kita mau ke gereja. Kita memang kita pilih baju yang bagus, baju gereja kan kita kalau ke kantor masih ini, kalau ke gereja kan pasti kita punya baju-baju gereja yang bagus. Kita bagus karena kita menghormati Tuhan, kita pakai yang bagus, kita datang untuk menyembah. Kita udah kasih yang bagus misalnya di daging. Terus sampai di gereja, terus kita pikirannya udah kemana-mana nih, iblis udah ganggu, dia udah siap buat Tuhan nih. Tetapi begitu datang, iblis kan, wah itu baju lebih bagus nih. Pikiran kita, kedagingan kita mulai tumbuh. Waduh,